selimut. Apa? Ya timekeeper aja. Kenalan lang. Halo, halo. Jurusan apa jadi? Dari mana? Udah mulai. Udah mulai dari tadi. Halo guys. Sorry. Oke, yuk. 3, 2, 1. Halo. Perkenalkan, nama aku. Saya Gua Galang dari Kobe University, Fakultas Maritime Science. Sekarang tahun pertama. itu ngapain? Kuliah sambil mancing. Ya. Izin. Halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Aiko dari Aiko Eugenia dari University of Hyogo. Sekarang tahun ketiga belajar Global Business Course. Tahun berapa? Tahun pertama. Baru masuk Oktober kemarin, bro. Oh. Si goblok. Masih baru ya. Keceplosan. Nanti ada titnya, ada suara burung gagak. Lanjut. Aku Hafiz dari Tata Boga. Bener aja, Lor. Tahu kata tadi kayak apa pas aku pernah kenalan yang di mana tuh, Lang? Yang di Dialog. welcoming party, bukan, yang welcoming party. Oh iya, ya tahun-tahun lalu. Benar kok, welcoming party. Ini ding puasa buka puasa ya. Kenalan. Iya. Dari mana gitu kan. Aku ngomong dari mana? Dari Fakultas Keolahragaan Kobe University. Sampingku dokter. Padahal nggak ada fakultas olahraga deh, Kobe. Sampingku visiting scholar, tau gak? Jadi kayak dosen UGM datang ke sini, dia visiting scholar. Abis kan itu posisinya melingkar. Oh, yang dari UGM. Ya buset banget, ya melingkar kan. Terus kenalannya berdiri, aku berdiri. Nama saya Apis dari Fakultas Keolahragaan Kobe University. Terus salam kenal, udah aku duduk lagi kan. Terus Mas beneran dari keolahragaan? Mulai kolaborasi kan. Dilanjutin. Saya dari kedokteran gitu. Maaf Bu, saya dari agribisnis gitu. Padahal itu dokter UGM. Ini dokter UGM. Aduh, maaf. Kacau. Jadi kita di sini ngapain? Ya, luar biasa. Tapi ulang, namanya nama. Hafiz dari agribisnis Kobe University tahun ke master tahun kedua ya? Kamu satu ya? Riset dulu. Ya, sudah 1 tahun lalu. Tapi di sini udah 1 tahun setengah. Jalan 1 tahun setengah. Oh, kamu dulu tuh dari riset student gimana? Ini Masuk sini dulu deh. prosesnya nih. Jadi pas semester 7 itu kan di tes. Saya dulu S1 di tes. Jurusan teknik perkapalan, sistem perkapalan. Apa sih? Nah, jadi Respect, siap. nah, terus habis itu pas lagi TA-nya lagi nyusun TA, ada info buat apply beasiswa ke sini gitu. Jadi ada dosen jalur saya tuh U2U. Jadi gitu ya. Oh, iya. University. Jadi ITS itu udah punya kayak kolaborasi gitu sama Kobe University. Nah, terus pas semester 7 dulu dosen saya diinfoin kalau misalnya ada kesempatan nih buat mahasiswanya dari ITS itu untuk lanjut ke Kobe University. Akhirnya ya coba ngeplay, ngumpulin dokumen-dokumen segala macem. Habis itu ya udah keterima. Nah, setelah keterima program saya itu 1 tahun riset student dulu. Kalau lulus, alhamdulillah lulus. Dan itu selalu berulang loh, Jadi kan pertama daftar, masih deg-degan nih. Kalau lulus saya jadi riset student, ya kan? Alhamdulillah lulus tuh. Pas riset student habis riset student tuh tahapnya masuk master. Kalau masuk master, jadi ya udah kayak gimana ya? Kayak sama kayak tadi tuh. Jadi perasaannya tuh tetap yang ada deg-degannya. Walaupun saya udah di sini, saya ada deg-degannya. Kalau semisal student saya ini nggak oke, saya nggak masuk ke master. Gitu. terus kalau nggak masuk master, Pulang ke Indonesia. Kayak gitu. oh berarti kamu riset student dulu ya? Riset student dulu. S1 gak sih? S1 ya? Aku masih S1. Langsung. Dari SMA. Dari SMA langsung waktu itu memang rencananya mau study abroad. Kita mana kepikiran ya? Kira aku main FIFA. Kerja. Dulu SMA tuh nggak sebenarnya dari SMP sih. Sebenarnya dari SMP tuh pengen banget kayak kuliah di luar negeri. Dulu rencananya kalau nggak Jepang maunya ke Amerika. negara lain, Australia sih. Belanda.
Australia aja. Terus tapi karena nggak dikasih. Ntar kita boxing sama. Aku pernah dia ngeker tau gak? Iya. Ada yang ngeker kanguru tau gak? Oh emang geker bro. Lebih jack. Terus tapi karena banyak keluarganya di Jepang, jadinya mama papa ngasihnya ke Jepang. Kamu punya keluarga di Jepang? Aku ada keluarga. Samurai. Shogun. Apa tuh? Shuriken deh, apa? Seringai. Nggak tahu dia. Dia orang Jepang dia. Orang Jepang. Ada keluarga di sini. Aku ada beberapa keluarga di sini. Kalau nggak salah aku ada tiga sih, ada tante aku, koko sepupu sama cici sepupu kan. Oh. Jadi orang tua Kuliah juga. Iya, mereka Tante kuliah. Iya. Tante berkeluarga di sini. Tante kuliah. Kenapa? Masa bayangin kuliah masuk kelas ada tante ketemu tante gimana? Tante gitu. Enggak. Ngulang. Itu penting. Tapi kalau tante, saya bilangin kakek loh. Kakek tante itu ya. Ngulang. Mata kuliah bahasa Jepang dapat deh. Oke, lanjut. Tahun berapa sekarang di sini setelah? Iya, terus sekarang jadinya udah masuk tahun ketiga. Nanti September ini masuk tahun keempat. Tahun keempat habis itu lulus. Habis itu lulus. Sistemnya dulu ya ikut salah satu agensi yang bantu study abroad. Enggak kita sebutin. Jangan. Nggak disponsor. Kalau mau sponsor. Nanti dibalik, tabnya dibalik. Terus ada mereka ngajuin, lagi open nih University of Hyogo. Karena dulu ketinggalan pendaftaran Kyoto University. Jadi mereka juga lagi open tapi ketinggalan. Setelahnya lanjutnya di University of Hyogo ini lagi buka. Sekarang ini baru buka. Pas dulu pas dia daftar. Terus aku daftar. Ya puji Tuhan keterima gitu. Jadi langsung pindah ke sini. Ada tesnya nggak sih? Kalau Ada. Aku dulu interview Zoom gitu. Terus ya ini mungkin buat teman-teman yang mau masuk GBC University of Hyogo juga ya. Siap-siap pas lagi interview tiba-tiba ada tes matematika. Karena itu nggak ada briefingnya loh. wajar dong. Kamu masuk kuliah wajar dong. Bener. Cuma maksudnya interviewnya kirain interview ya kenapa mau masuk apa gitu-gitu. Nggak ada tiba-tiba kayak kita tes ya. Tapi janggal matematika interview janggal. Masuk aku interview kayak. Iya kan? Mina Ichi plus Ichi bisa sama dengan Pak. Pokoknya tiba-tiba lagi di Zoom, ambil kertas, ambil pensil, kerjain 6 soal 6 menit. Dosennya orang Jepang ngomong kayak gitu? Enggak. Aku dulu ada enggak. Pengujian waktu itu ada 2. Waktu itu ada yang salah satunya dosen dari Jerman. Sama satu lagi orang Jepangnya gitu. Jadi aku di interview. Kok dari Jerman? Daftar juga. Ada dosen. Temen tantenya tuh. Emang ada kelas orang tua. Open kelas 45 ke atas. Terus udah deh. Ya udah. Pakai bahasa Inggris. Semuanya pakai bahasa Inggris semuanya. Kamu kuliah nggak pakai bahasa Jepang ya, Ko? Walaupun nggak pakai bahasa Jepang ya? Aku ya S1-nya kalau di University of Hyogo ini sistemnya karena course-nya Global Business Course. Jadi itu semuanya internasional. Tapi kita gabung sama Jepang juga. Jadi yang masuk bulan April itu orang satu batch orang Jepang semua. Yang September itu satu batch orang orang internasional semua. Jadi penerimanya 2 kali satu semester, satu tahun itu. Benar. Tapi semua kampus kayak gitu nggak sih di Jepang? Jadi dua kali. Kalau di Jepang kan 2 kali. Yang pertama Spring, April, itu term 2 kalau nggak salah, term 1 ya lupa. April sama yang satu lagi Oktober, term Fall. Benar. Jadi kalau misalnya di kampus aku tuh yang Jepangnya juga lulusnya lebih cepat. Karena masuknya duluan. Tapi kalau buat yang masuknya bulan April tahun depan lebih cepatan lu. Iya. Lah iya benar. Maksud aneh. Itu aneh. Tahunnya beda, Mas. Aneh. Maksudnya itu mah cuma masalah POV-nya dari mana itu nggak masalah. Tapi mereka selama 6 bulan pertama sebelum yang internasional masuk tuh mereka belajar bahasa Inggris.
orang Jepangnya. itu. Spy Jadi Ketchup. iya, mereka pergi ke Filipina. Oh, apa? Kampusnya apa? Nggak tahu. Edinburgh. Itu mah Edinburgh bukan ya? Apa sih namanya? Hah? Enderun University di Ini penonton boleh ikut ngomong ya? Oh, oke. Enderun di Filipina. Nah, setahu gue tahun ini disuruh perginya ke Australia. Terus lu ngapain nggak ikut? Lah kan buat anak Jepang doang. Oh iya, dia bener juga ya. Tapi kalau orang apa namanya? Orang Jepang 6 bulan dulu belajar bahasa Inggris supaya catch up sama orang Indonesia orang Internasional. internasional yang bisa bahasa Inggris. Kalau orang internasional nggak bisa bahasa Inggris gimana? Itu sih di luar sih. Kenapa maksudnya? Terus orangnya bisa bahasa Jepang. nyusahin diri sendiri. Benar. Gak bisa tuh ngapain keluar udah ngomong. Tapi kan pas mau daftar di require IELTS ininya. Oh, berapa? Minimal setahu aku berapa ya waktu itu? 5,5. Penonton 5,5 ya? 5,5. Oi, Chelsea 5,5 ya? IELTS. Iya dulu. Sekarang naik nggak sih? Sekarang naik 6 ya? 5,75. IELTS nggak ada 75 mas. Itu BPA. IELTS-nya requirement-nya 6. Oh, sama sih kita. Kita mesti 5,5. Kobe University. Kalau Mas gimana? Iya. Sama kayak Galang, cuman nggak pakai research student. Wah, berarti itu you. You to you. Jadi aku dulu tuh, kalau kamu kan karena ada kakak tingkat yang udah jadi mahasiswa duluan kan di sini kan. Iya, Jadi kayak iya. kayak apa? Udah ada kerjasama gitu kan. Aku tuh out of nowhere. Jadi kayak kerja kan aku kerja sebelumnya, terus ada masalah, bukan ada masalah, ada kayak obstacle yang aku temuin gitu Di pas kerja. pas kerja. Oke. Terus karena mentok pada kurang pengalaman juga semuanya, akhirnya aku baca paper tuh. Baca paper, ketemulah papernya senseiku. Aku kirim email. Ini kayak, "Jadi buka nggak?" Gitu. Buka. Keren. Masuk. Terus itu Udah, interview. Nggak tutup lu nih. Jam 8. Gitu, aku kirim email, terus mereka, senseiku ngebales, interview, masuk. Tapi kenapa akhirnya milih kuliah? Maksudnya waktu udah kerja kan, dan posisinya juga lumayan oke kan waktu itu. Udah lumayan lah, gaji juga udah lumayan kan. Lumayan. Terus kenapa akhirnya kayak, aduh gue pengen kuliah aja dah. Padahal kan maksudnya kalau ketemu masalah itu udah di kerjaan kan normal aja dan harus selesaiin kan. Maksudnya kayak gitu kan. Iya. Harus dilanjutin aja masalah di tempat kerja kita hadepin, kelarin, dan bisa kita lanjutin kerjanya lagi gitu loh. Apa? Dapat duit juga kan di kerjaan. Pengen kuliah lanjut aja. Dari dulu udah pengen kuliah lanjut. Aku ditolak 5 kali tuh, beasiswa. Tahu ya? Ya kan aku daftar AS. Satu kali lagi dapat 2 piring. Aku udah dapet piring 1 sih. Iya, lumayan tuh lagi. Satu lagi. Sayang tuh 2 Aku kali ini. 3 kali AAS. 2 kali AAS. 1 kali chevening. 1 kali Manaki. Terus ini Max. Tapi aku sebelum ke Max itu aku pengen banget kan ke Belanda tuh. Terus aku nge-email salah satu dosen. Memperbaiki kincir angin. Manjat. Tapi udah bagus bro, kincir angin Belanda mau bro. Nyiramin tulip. Iya, Jualan. bener. Itu aku ngirim email kayak 4 ini itu kan prosedural banget ya. Jadi kayak apply, terus interview, terus ada website, terus kita harus apply kayak gitu lah. 4 beasiswa nih, kayak Manaki, AS, Chevening itu kan kayak gitu semua. Terus aku coba cara baru, nyari dosen dari Belanda, aku kirim email kayak, "Bu, buka nggak?" kayak gitu. Tutup. Beneran dibalas kayak kita Masa tutup sih? Tutup lu rasa. Masa begitu? tutup. Tutup. Kalau mau tahun depan. Tapi pitung. Orang Belanda kan. Pitung. Pitung. Masa pitung? Kamu sudah ditembak. Ya Allah. Bener aku daftar kan. Daftar tuh kayak aku melihat aku membaca papermu. Jadi aku baca banyak paper tuh waktu kerjaan. Tentang intinya adalah masalah yang aku temuin itu enggak pitung. Masalah yang aku temuin itu aku mau ekspor ke satu negara. Oke. Cuman ini tuh nggak bisa terus. Padahal data ekspornya tuh banyak banget. Belum ada kali negaranya itu. Masih di angan-angan ya. Mau merdeka. Belum bisa itu. Belum sempat. Belum ada. Begitu terus akhirnya nemu satu teori lah intinya. Terus aku email ke beberapa dosen. Kayak boleh nggak ngobrol tentang
papermu ini. Tapi ketika aku bilang ngobrol, boleh nggak untuk daftar jadi muridnya kayak gitu. Diajakin ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Akhirnya ngobrol. Halus dulu. Jadi pendekatan dulu nih. Yoi. Sistem Ngobrol lu kira bener. dulu. Yang Belanda itu nggak ngobrol. Terus ada di 5 menit lagi. Tinggal 5 menit kameranya. Udah baru seru-serunya ya, baru. 5 menit. Jadi gitu intinya, akhirnya ngirim itu. Tapi kenapa kemarin gagal? Gagalnya kenapa kira-kira? Kemana? Yang waktu yang Belanda itu. Yang- Belum rezeki, Oh. belum rezeki. Iya, Mak. Masa belum rezeki doang ada? Oh ya, baru udah 5 menit lagi. Ini baru seru anjir. Udah, apa sih? Maaf ya penonton Stop ini. dulu. Ini ganggu Maaf nih. ya, maaf ya, stop dulu ya. Ganggu. Stop aja. Ya, stop aja, stop. Maaf ya tadi dipotong, kesalahan teknis. Kira-kira menurut Mas waktu Mas daftar yang beasiswa sebelumnya, ketolaknya kenapa? Apa yang sebelum-sebelumnya apa yang Belanda? Yang Belanda. Kalau yang Belanda itu murni karena profesornya nggak buka. Jadi dia nggak buka master, bukannya PhD. Itu di Wageningen aku, di Wageningen University. Ke marketing apa sih? Marketing consumer behavior apa ya? Lupa aku. Tapi tetap Sejalur. Sejalur. Akhirnya ke situ. Terus yang 4 itu kayaknya esai ku jelek. sama nggak bisa ngomong bahasa Jepang, bahasa Belanda. Kok Belanda sih? Kan guru Bukan yang 2 itu AS, AS mana? Australia. Australia, Yang Australia. satu Chevening, Chevening. Inggris. Oh, sorry, yang ya. itu Inggris. New Zealand. New Zealand. Ya, ini ngelawan kanguru. Yang Ini. Apa sih? Ini Australia. Australia AS. Apa tadi satu? Inggris. Inggris. Satu Ya. lagi Manaki. New Zealand. New Zealand. Mana Belandanya? Yang terakhir. Oh, yang kelima. Karena ini kan prosedural. Oke. Kan harus lewat website kayak gitu-gitu kan. Nah, kayaknya goblok dah kalau lewat website gitu dah Iya, aku. iya. Ya udah coba aja langsung bypass gitu loh. oke. Kayak gimana kalau misalnya dari dosen langsung, siapa tahu ada apa namanya? Opportunity kayak gitu lah. Terus kirimlah email ke 3 sensei Jepang. 3 Oke. apa ya? 3 apa 5 ya? Pokoknya 3 atau 5 gitu. Kirim sensei ke Jepang, ada banyak university gitu yang kirim email terus kayak dibalasnya sama sensei yang sekarang. Gitu deh. Masuk. Tapi milih Jepang itu karena emang based on kayak yang sebelum yang kelima itu tetap nyoba jalur yang langsung hubungin sensei aja. Karena kan kebetulan katanya Mas baca jurnal baca. senseinya kan, paper senseinya, terus coba aja langsung kayak gitu aja. Atau iya kayak udah hari sebelumnya udah research duluan, terus Kobe University nih, terus Keluarga aku ada di Jepang. Tanteku. Diungkit lagi nih. iya gimana. Karena emang based on itu aja. Ya, based on. Jadi consumer behavior agriculture ya, agriculture economics yang bahas consumer behavior itu cuma beberapa ya. Yang aku kirim email itu ya yang ada consumer behaviornya. Gitu. Salah satunya Kobe University. Gitu deh. Oke. Masuk. Sebenarnya sama sih, sama kayak YouTube. Cuman Kayak aku gitu, master iya. langsung. Tapi sebelumnya belum ada senior Mas yang di sana. Belum. Hmm. Belum, ya. Kalau kamu dulu udah ada senior di Indo? Berarti senior dari SMA dong ya? Atau yang lu kenal lah, yang kenal. Iya, Karena kan kita nggak nggak ada. Kan kita kan dari S1 terus S2 gitu kan. Aku kan dari SMA. Loh, bener dari S1. SMA. Ini dari SMA, iya nggak ada. Nggak ada? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada, mana nggak ada. Ada tante. Bukan senior. Ya mana senior sih. Tapi Senior. ya bener sih. Iya. Iya benar-benar nggak ada apa-apa. Maksudnya sebenarnya juga awalnya nggak tahu kampus ini. Gitu. Aku tuh nggak ada research apa-apa sampai akhirnya aku nyampe pun kayak, Tapi ini dia kampusnya. oh ini kampusnya. tapi susah nggak sih Apa? nyari temen di Jepang gitu? Nyari teman di Jepang. Konteksnya ya, aku sama Galang tuh kan ketemu tidak sengaja. Karena Iya, kita satu dorm. Jadi Iya. di Kobe University itu waktu awal masuk kita dapat bisa tinggal di dorm untuk 1 tahun. Nah, awal-awal ada 4 orang. kebetulan pas masuk itu orang Indonesia di Kobe itu dikumpulin tuh. Oh. Ada 4 orang ngumpul sama orang Indo. Ya. Sama aku sistemnya, aku juga waktu itu masuk dorm. Jadi 1 tahun pertama itu semua Japanese students sama international students semua harus tinggal di dormitory. Oh. Nah jadi di situ tinggalnya langsung satu apartemen, istilahnya kayak satu apartemen gitu sih. Satu gedung? Bukan satu Kamar. Itu gua. satu kamar, tapi kita tuh punya private room masing-masing. Ya, sama kayak kita Nah, share room. nah, tapi share roomnya tuh kayak living roomnya share, Ya, dining roomnya share. kamar mandi. Benar. Nah, terus karena di situ tuh kan kita memang dipaksa tinggal bareng kan. Iya. Jadi ntar kita ya nggak disengaja jadi deket gitu. Tapi orang Indo Jepang mix. Mix. Tahu orang-orang mana juga? Mix. Temenmu dulu.
Yang satu share room itu orang mana aja? Nah dulu aku pas pertama kali datang banget itu 4 kamar kan. Oh. Aku, 2 orang Jepang, sama 1 orang Zimbabwe. Mozambik, sorry. 2 orang Jepang. Jadi itu Keren-keren ya. Iya. Terus bisa ngobrolnya pakai bahasa Inggris. pakai bahasa Inggris. Oh. Jadi kita ngomongnya pakai bahasa Inggris, terus karena tinggal di dorm kan, jadi bisa mampir ke kamar-kamar yang lain juga. Tapi kalau orang Jepang tuh tinggal sama orang Jepang tuh gimana sih? Karena kakak-kakak ini nggak pernah tinggal sama Nggak pernah orang Jepang. Jepang cabang Cimahi. Tasik. Ya gimana? Aku nggak pernah ngerasain hidup bareng orang-orang luar gitu loh. Ini nih nggak mau 20 menit lagi. gue nggak mau nggak mau nge-stereotypin atau gimana. Iya. Itu temenmu gitu kan? Iya, Temenmu. tapi yang pernah tinggal bareng sama gue itu orangnya lumayan diem gitu loh. Maksudnya kayak Introvert. iya nggak mau gaul gitu loh. Jadi sebenarnya kadang kita mau misalnya gue kayak mau ngobrol kayak soal ini yang bersihin gimana apa semua gitu. Nah itu tuh susahnya di situ karena Dia udah jawab. orangnya tuh bener-bener ya udah ngamar aja gitu. Oh, tapi itu kayaknya orang deh, satu orang gitu loh, nggak semuanya kayak gitu. Iya. Oh iya. Terus susahnya di situ aja sih, sama karena mereka tinggalnya di Jepang juga. Oh iya, dia benar juga. Jadi mereka kadang suka pulang. Oh, ke rumahnya. Iya, mereka kadang suka pulang ke rumahnya dan Nggak pernah ngajak gitu? apa? Kan rumah gue gitu. Iya, nggak ada. Ketemu mama. Mamanya kalau jualan apa dikasihnya itu. Jualan es, dikasihnya es. Tapi bener loh. Apa? Tiba-tiba bener. Aku pernah, ini kan aku 2 tahun tinggal di dorm kan, Iya. karena aku 1 tahun Aku jadi tahu. resident assistant. Oh. Jadi aku Apa resident tuh? nah resident assistant itu yang ngurusin dormnya gitu, yang menjaga kayak polisinya dorm. Iya. Polisinya dorm. Eh. Jadi maksudnya kalau ada yang ngelanggar, kita gini, terus kita make sure kayak semuanya berjalan dengan lancar lah gitu. Oh. Nah, dulu di tahun kedua itu, aku punya temen, aku punya roommate lagi. Itu tuh dari Awaji Island. Deket dong. Ini dong. Iya. Oh iya, buat konteks, Awaji Island itu, jadi Kobe nih, Kita Kobe, Kobe ya. Akashi, ada jembatan ke Awaji Island namanya gitu. Itu paling jembatan paling gede loh guys. Berapa jam sih? Sejam ya pan dari sini ya? Iya Nyampe. lumayan. Iya sih segitu terus. Terus tiba-tiba dalam ada 1 box. Bawang. Ada 1 box. Bawang. Onion. Ya kan bawang. Onion. Awaji itu bawang, bro. Onion sama potato. Potato. Anjing. Nggak boleh itu. Sensor. Terus. Dianterin Sama dia. sama Suruh dagang kamu gimana? nggak tahu Suruh masak. iya kok di living room ada beginian gitu. Terus? Dari dia Oh dia ada tapi ngebagiin. kagak Ngapain kalau di ruang depan? Yang mau. nggak tahu Maksudnya kayak, jadi bagian tuh gimana nih gitu. Suruh jualan. Udah depan lagi display. Nah. Ya. Nah sebenarnya lucu aja sih, orang-orang Jepang tuh juga kadang kayak Oh masih. mungkin emang beda culture aja ya. Kita kan kayaknya orangnya, kalau kita kan the more the merrier gitu kan. Iya. Dan mereka kadang kayak Enggak. Demor Iya. kenapa sih? Hah? Iya. Kayak maksudnya lebih rame, lebih seru lah gitu. Oh, iya, iya. Kita kan Sorry ya, cuman kampung. seneng ngumpul-ngumpul gitu kan. Tapi kayak kalau dia orang-orang Jepang tuh kadang ngumpul tuh sama ya orang-orang Jepang lagi juga Iya, gitu. iya. Jadi kita kadang Mungkin ada language barrier juga. benar. Jadi kadang suka bingung aja gimana cara kayak mencairkan hati mereka. Oh. Tapi akhirnya masih tetap temenan sampai sekarang. Masih ya maksudnya sekedar kayak ya say hi aja. Kalau orang Mozambiknya, Kolega. Kamu Mozambik Oh, nggak? Mozambik mah seru Asik, kita asik. Asik. Bawa onion tuh. Kalau dari Mozambik bawa apa? Enggak ada gua apa-apa. masa jauhan, nggak ada bis di sana, nggak ada bis, Mozambik nggak ada biasa. nggak ada bis ya. Dari Mozambik kan dia gedenya di Amerika juga. Oh. Iya, dia gedenya di US, jadi Benar Ditanam berarti, ditanam di Amerika gede ya. Kalau gede di Amerika, tumbuhan. terus. Ya udah, jadi gitu aja sih. Maksudnya Asik. aku sih tetap prefernya ngobrol-ngobrol hangout tuh sama anak inter. Oh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh. Karena susah aja sih kayak orang sama orang Jepang. Jangan language barrier sih. Kadang-kadang orang Jepang juga suka malu, dia Bener. malu kan. Tadi kita mah nggak apa-apa ya kalau nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Padahal sama-sama Kalau broken. aja sih. Ini kan sama broken. Sama-sama broken. Ada bodoh. Masih ada waktunya tapi. Hmm.
Nah, tapi mana aja. kemarin kayaknya abis jalan-jalan nih. Iya, bisa jalan. Dia bisa jalan. Itu gimana tuh? Sama satu orang di belakang kamera ini. Lihat ya Instagram gue. Gimana? Di mana kemana jalan Kemana kemana? kok? Kemarin gue jalan-jalannya ke Wakayama, guys. Jadi ini kan Kobe, Osaka. Sakai Wakayama tuh di sini. Jadi kita harus agak muter gini nih. Terus Oke. BSD. Nah. Kok Cibubur. Kok BSD? Gimana ya? Oh iya gimana ya ngejelasinnya ya? Tapi kayak keluar kota gitu sih Iya, ya. Ada gajlukan tuh kan? Ada gajlukan nggak? Ada gajlukan nggak? Ada pawagangnya nggak? So- Cuma ada pawagang nggak sih? Nggak ada dong. Gak ada. Nah, kemarin tuh kita ke Wakayama, gue nyewa mobil dari Kobe ke Wakayama. Terus kita jalan-jalan aja Wakayama. Wakayama tuh bagusnya kayak buat pantai-pantainya aja sih. Berapa hari kan? Makanya tuh ada yang ini nggak sih? Yang ini Sadar yang doang. air terjun gede banget loh. Ya. Bogor kali. Curug Bogor. Bogor itu. Ini ada Jimbe dulu lagi. Kita mikir semua. Bogor itu Bogor. Curug ah. Iya kali ya. Maaf. Salah lu. Udah ke Wakayama. Di Katsuoji juga ada. Katsuji, Osaka. Di Oh, Minoval ya? Minoval ya. Oh, Mino. Itu dalam rangka apa kok? Jalan-jalan. Itu jalan-jalan aja, maksudnya kan kita habis ujian kemarin. Anjay. Kita habis ujian, jadi kita kayak mau have fun gitu. Ujian di sini kayak gimana? Kayak di sini. Kalau ujian di sini Di University of Hyogo sih. kadang ini tergantung profesor sama course-nya ya, tergantung kelasnya. Kadang final project-nya presentasi, Oke. terus final project-nya kadang final report sama ujian tes Ada dua kali. yang biasa. 3 dong. Oh, maksudnya final report sama ujian. Tapi dua itu, satu dosen ada di Enggak, itu tergantung. satu aja. Tergantung. Sama kayak di Indo lah berarti. Iya sama sih. Tapi terus tesnya itu pakai bahasa Inggris itu semua nggak? Coba bahasa Inggris. Apa aja kok course-mu yang sekarang? Tahun ini? Yang tahun ini course-nya yang ujiannya aja nih ya. Ih, nggak hafal. Kamu apa nggak course-mu tahun ini? Ada 5 ya. Satu. Benar. 5 nih ya. Satu. 5. Jadi di sistemnya kita tuh ada kan di satu fakultas itu kan ada berapa jurusan. Nah, kalau master itu kita harus ngambil 30 SKS termasuk ada 12 SKS lab. Di 18 SKS itu yang benar-benar kelas. Nah, di itu kita boleh nyebrang jurusan ambil 4 SKS maksimal itu dua matkul kan. Itu akhirnya kalau ngambil itu ngambil yang bahasa Inggris doang. Saya semester ini tuh ngambil semua bahasa Inggris. Karena awal bahasa Jepang kan masih broken kan gitu kayak hai gitu doang. Tapi bisa ngambil bahasa Jepang juga. Kalau saya mau bisa. Bisa. Tapi kan buat apa ke kelas tapi nggak ngerti gitu kan. Iya. Mikirnya kayak gitu. Inggris aja belum tentu, apalagi bahasa Jepang. Akhirnya udah diambil kan pas ngeliat jadwal, oh ini yang Inggrisnya cuman ini nih dan di kelas samping gitu kan, jurusan samping. Akhirnya ya udah ambil lah. Terus sisanya mau nggak mau kita harus ngambil dari yang jurusan kita. Dan semester ini cuma ada 3 kelas dari jurusan saya. Jadi akhirnya ngambil tuh satu maritim law, satu lagi tuh ships data processor gitulah, processing, sama satu lagi tuh traffic management. Traffic management. Di awal bro. Tapi tau gak 3 ini? Sorry ya. 3 ini. Jepang semua. Satu kelas. Itu 2 kelas. Itu cuma 1 orang. Private bro. Serius? Sumpah. Tapi kan bahasa Jepang. Awalnya nih satu kelas kan 3 kelas ini bahasa Jepang lah. Jepang semua. Cuman satu ini sebenarnya seringnya cuma ngasih tugas, jadi nggak terlalu masalah. Nah terus 2 ini, satu lagi tuh dari sensei saya, jadi bahasa Inggris memang udah aman lah. Satu lagi nih harusnya bahasa Jepang, kelas ini harus bahasa Jepang. Cuman karena murid 1 orang doang, Bahasa Inggris. murid 1 orang, sensei nggak pakai bahasa Jepang, saya nggak ngerti buat apa di kelas, gitu kan, nggak ada maksud. Akhirnya sensei berusaha, akhirnya udah kita switch pakai bahasa Inggris. Akhirnya satunya bahasa Inggris. Hebat juga ya bisa switch gitu. Nggak tahu. Dari awal sih, iya, oke sih tapi Nambah dikit. nangkap. Jadi bahasa Inggris kan kayak gitu. Kalau kamu kok tadi ini kan apa? Ada Cak. Nggak bisa sambil dicas gitu ya? Kamera ya? udah mulai. Tadi ada kendala. 2 kali tuh ya. Kendala teknis ya. 2 kali tuh ya. Easy. Maaf. Sampai mana tadi? Sampai Aku tuh
kelas. Kelas ya, kelasmu. Sekarang kan udah. Iya. Kelasmu sekarang apa? Nah aku tuh kelasnya lumayan banyak. Aku kelasnya mungkin karena sebenarnya requirement-nya buat S1 itu 124 kredit ya, berarti Banyak ya? Banyakan kita. S1 tuh S144. ya? 144. Oh, 124, aku 124 doang. Nah, itu 124 juga udah termasuk sama seminar buat bikin tesis. Oh, Itu Iya. udah sama-sama ya. Jadi kelasnya sekarang yang compulsory atau yang harus diambil matkul wajib tuh semua udah selesai. Jadi semua tinggal yang elektif aja yang bebas pilih. Nah, terus sekarangnya kelas international marketing, world literature, labor economy, global Europe, comparative culture, ya, law, terus international law, global economy, terus multinational enterprises, strategic management sama ya research seminar. Keren. Ada mulok ya. Mulok ya. Loh, kerenan sekedar situ guys. mulok. Bahasa Sunda. Mulok dulu. Bahasa Sunda. Gak ada mulok ya? Aku seni ukir. Muluk tuh apa? Muatan lokal. lokal. Ya ada. SMA lu gak ada mulok berarti ya? Nggak ada. Gak ada. Oh. Saya SMA tuh sebenarnya ada bahasa Apa? Jawa. Aku Saya kan seni di ukir. Brebes. Di Brebes ya. Bahasa Jawa ada. Aku seni ukir. Orang Jepara ada ukir. Oh, saya Serius? tadi ya soalnya Jepara kan terkenal ukirannya. Gitu. Ada mulok. Berarti sekolah bawa pahat tuh. Bawa palu. Serius? Enggak lah. Takut banget. Rental. Laku berarti orang Iya, pahat di sana rental ya. palu boleh sana mah. Tapi itu bukan kayak seni budaya punya kelas. Beda. Bukan. Muatan lokal apa? Pemerintah gitu. Iya ada ini. Jadi setiap daerah kayaknya itu Beda ya? diberikan kebebasan untuk apa? Temanku orang Bekasi mulaknya bahasa Sunda ada. Oh. Sanela itu apa ya? Istriku apa ya mulaknya ya? Nggak tahu deh. Coba waktu SMP pembukuan di Tangerang. Sumpah, Tata buku. enggak pembukuan itu kayak apa ya? Yang kata buku Akuntansi. besar, Iya, kayak gitu-gitu. akuntansi, akuntansi. Tapi bukan akuntansi bahasanya waktu itu. Pembukuan. Pembukuan aja, kayak Ya. gitu aja. Di Inggris berarti ya? Di Inggris namanya book gitu. Mata kuliah apa nih? Book. Keren. Oh, bookkeeping. Bookkeeping ada. Bookkeeping ada. Jagain buku berarti. Iya itu, diliatin itu buku. Kalau aku UASnya semester ini tuh cuma satu mata kuliah aku. Udah aku sama kayak kamu. Jadi ngambilnya di awal-awal, kelarin terus habis itu semester ini udah nyantai rural innovation doang aja. Rural? Iya, rural innovation. juga namanya. Ketemu petani gitu-gitu. Kalau di Indonesia ini apa? Rural innovation. Inovasi Inovasi. tani. Masa nggak usah tani sih? Apa itu? Terus Inovasi orang kampung. informasi orang kampung. Ini parah. Maaf ya teman-teman ya, emang gitu. Dulu apa? Iya. Kan? Iya sih, emang bener sih. Itu kelasku tuh ngebaca buku doang. Jadi kayak buku, dikasih satu buku tuh. Aku nggak ada kelas. Jadi ada satu buku, kasih buku kan. Jebret gitu. Ini baca satu semester. Tapi kayaknya S2 tuh emang nggak yang kayak begitu ya. Saya juga ada satu mata kuliah itu yang 3 Jepang, satu kan 3 Jepang kan. Satunya tuh cuma ngasih tugas aja. Ya. Kalau maritim law di Jepang gimana, bla bla. Baca buku sih. Terus tapi aku ada yang kelas kayak ekonometrik kayak gitu-gitu. Kelas ada ekonometrik nggak? Kan sama-sama ekonomi kita. Kita kayak ekonometrik ada. Ada kan? Tapi itu bisa dipilih aja. Selektif ya. Punya aku wajib. Gitu. Oke, karena udah berapa menit? 40 menit ya? Lebih ya? Masih 34. Masih 34. Jadi deh kelamaan ya. Karena udah 35 menit untuk episode pilot yang kemana-mana, hopefully akan memberikan banyak informasi dari kita ngobrol tadi ya. Iya. Oke. Kalau ada pengen nanya sesuatu tentang kehidupan Oh, iya, benar. di Kobe atau daftar kuliah di Kobe, mungkin bisa Komen aja. komen atau langsung DM dari Instagram PPI gitu. Nanti kan. ada yang jawab. Jawab. Ada. Ada deh nanti. Ada. Ada deh pokoknya. Iya. Iya. Pokoknya gitu. Oke. Jadi bisa apa Instagram PPI Kobe? Apa sih Instagram? PPI underscore Kobe ya? PPI Apa? underscore Kobe. Underscore apa dong? PP Ke sana. underscore Kobe. Ke sosial PPI medianya underscore kita. Kobe. PPI underscore Kobe. Yoi. DM ya. Langsung aja DM aja kalau ada yang tanya-tanya. Oke. Sekian. Terima kasih Aiko Mas Hafiz. Sorry dulu nih, ini kita nggak ada closing statement dulu nih. Enggak apa. Mau. Apa? Bisa dibikin bisa. Ya. Ajakan apa buat gimana? Kobe lebih Kobe. Apa? Enggak jelas. Next aja. Udah. Dadah. Thank you semuanya. Dadah. Good job.